Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam cinta dari ujung kandang, pojok kandang maksud saya. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel ini. Buat teman-teman yang sudah nonton, saya ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang belum, jangan lupa di subscribe dan di like, di share tentunya, saling berbagi informasi seputar dunia peternakan. Ya, pertama saya mohon maaf dulu karena lama banget saya nggak buat video karena ada sedikit masalah ya. Dan saya juga maaf karena saya tidak bisa lagi ngonten tentang domba karena saat ini saya sudah tidak lagi berada di Pulau Jawa. Saya sekarang di Kalimantan ya teman-teman, karena ada sedikit masalah lah. Saya sekarang sudah di Kalimantan dan saya tidak lagi bisa mengonten video-video tentang ternak domba. Dan sebagai gantinya, kedepannya channel ini akan kita isi seputar peternakan-peternakan yang ada di Kalimantan Barat. Tentunya yang sementara yang ada di sekitar saya terlebih dahulu. Yang ini juga di belakang rumah saya, yang bisa saya konten untuk sementara seperti itu. Nah, saya mohon maaf juga mungkin nanti di dalam video ini banyak suara-suara mengganggu karena di kanan kiri ini adalah ada gedung walet. Jadi mungkin suaranya akan masuk ke dalam video. Nah, oke teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila tidak bisa lagi membuat konten-konten seputar ternak domba ya. Nah, ini kondisi di belakang rumah saya dan itu ada kambing, ada beberapa sebenarnya. Di dalam kandang masih ada berapa, 5, masih ada 5 ekor. Nah, itu di belakang ada 2 ekor. Itu yang warnanya ada putihnya itu adalah pejantan tangguh dari kandang saya. Nah, oke, untuk video kali ini kita akan membahas seputar pentingnya kandang umbaran ya, atau kandang liar, kandang lepasan untuk beternak sistem breeding atau menganakkan seperti itu. Pentingnya di mana dan plus minusnya itu apa aja. Tentunya ini kalau diterapin di Kalimantan Barat sangat cocok karena kita masih punya lahan luas. Kami mungkin untuk di Pulau Jawa agak sedikit PR seperti itu. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu apa keuntungan atau kelebihan dan kekurangan dari beternak yang punya umbaran. Nah, itu pentingnya apa? Terutama pada sistem breeding ya. Nah, keuntungannya kita punya umbaran adalah yang pertama sebagai stok pakan cadangan ya, sebagai stok pakan cadangan karena mungkin teman-teman yang beternaknya sudah skala besar mungkin kita cadangan makanan kita bisa pakai silase dan sebagainya. Nah, untuk kita di Kalimantan cadangan makanan kita yaitu ya apa yang ada di umbaran seperti itu ya, yang ada di umbaran karena umbaran kita ini sangat luas ke belakang, jadi aman untuk stok pakan kita, baik itu secara kita cari di luar ataupun yang ada di lingkungan sekitar seperti itu. Nah, itu yang pertama yang pasti untuk cadangan makanan, terutama kalau kita mau pergi dan kita belum ngarit istilahnya, kita bisa lepaskan kambing ke belakang rumah atau ke lahan umbaran supaya dia bisa mencari pakan sesuai keinginannya seperti itu. Nah, untuk yang keuntungan yang kedua adalah dalam sistem breeding, yang jelas ternak-ternak itu akan mencari apa yang dibutuhkan ya. Mencari apa yang dibutuhkan dalam hal ini adalah misalkan ternak itu kekurangan mineral atau ternak itu kekurangan kalsium. Nah, mereka akan mencari di alam atau mencari di lahan umbaran, karena maka dari itu tidak heran kalau kita biasanya melihat kambing atau domba atau sapi itu suka memakan tanah atau menggigit-gigit kayu, tanah. Nah, itu karena itu adalah salah satu bahan yang ternak itu inginkan atau kurang dari tubuh ternak seperti itu, karena kita ketahui kalsium itu atau mineral itu tidak bisa dibuat oleh tubuh ternak itu sendiri, jadi dia butuh dari luar ya. Salah satunya kita bisa sediakan tempat umbaran untuk mereka mencari kekurangan dari tubuh mereka sendiri seperti itu. Itu yang kedua, jadi ternak bisa sesuai keinginannya. Nah, yang ketiga adalah yang jelas ternak bisa lebih sehat karena dia senang, tidak hanya di kandang terus. Jadi dia senang karena mereka bermain di lahan umbaran,
seperti itu. Dan mereka yang pasti yang kedua tadi bisa memilih sendiri apa yang mereka inginkan, jadi lebih happy karena bisa bermain bersama teman-temannya di belakang. Nah, seperti itu. Kemudian keuntungan yang ketiga, keuntungan yang keempat. Untuk keuntungan yang keempat ini adalah ketika ternak itu bunting, ya. Ternak bunting sangat butuh dengan yang namanya hijauan pakan yang cukup, mineral yang cukup, dan ruang gerak. Karena nanti ketika ternak itu kita bunting dan kita beri kandang sempit, akan banyak sekali masalah. Misalkan ketika lahiran dia akan susah. Karena apa? Karena ternak itu tidak akselerasi atau tidak sering bergerak, sehingga mungkin ada gangguan dalam sistem reproduksinya, seperti itu. Nah, tapi kalau kita umbarkan, itu juga akan berpengaruh nanti pada cempe-cempenya atau pada anak-anak domba. Yang pertama, anak domba akan lebih sehat, lebih besar. Tapi kalau besar kecil tergantung dari indukan, ya, atau tergantung dari jantan dan indukan, seperti itu. Yang pasti cempe akan sehat dan lahirannya itu akan lebih mudah karena domba sering bergerak, tidak hanya diam, makan tidur, makan tidur. Sebenarnya sama halnya juga seperti manusia, seperti itu. Nah, untuk keuntungan yang kelima adalah ketika domba punya anak kecil atau punya cempe. Nah, itu cempenya akan lebih aktif karena dia bisa yaitu bermain bersama induk, kejar-kejaran, lompat-lompat. Dia akan lebih aktif ketimbang ketika berada di dalam kandang terus, seperti itu. Nah, untuk cempe ini kalau kandang saya biasanya itu cempe yang udah agak dewasa, umur sebulan, itu kandang akan saya buka terus. Jadi cempe bisa keluar masuk sesuai keinginannya. Induk juga akan bisa mengikuti si cempe, seperti itu. Jadi cempenya akan selalu sehat. Nah, apa aja yang perlu diperhatikan sebenarnya dalam hal umbaran, ya? Nah, yang perlu diperhatikan untuk lahan umbaran, yang pertama yang jelas jenis rumput. Jenis rumput itu jenis rumput yang tahan banting atau rumput lapangan, seperti itu. Itu mau diinjak-injak seperti apapun itu juga akan aman, dan juga ketika musim kemarau juga aman. Ya, rumput yang berikutnya adalah rumput yang kaya akan protein. Seperti apa? Seperti putri malu. Putri malu juga tahan banting, ketika musim kemarau dia gugur. Kemudian ketika musim hujan, putri malu itu akan tumbuh dan menjadi pakan yang berprotein tinggi pada ternak. Tentunya putri malu yang jenis tidak berduri, sehingga tidak mengancam kesehatan dari ternak tersebut, ya. Untuk hal yang perlu diperhatikan yang ketiga yaitu hewan, ya. Hewan buas. Kalau hewan buas aman, paling di sini ular, tapi ular pun aman lah insya Allah karena ini di pemukiman. Nah, untuk yang berikutnya adalah sumur, ya. Sumur, kalau ada sumur wajib dipagar karena takut cempe atau kambing kita masuk ke dalam sumur. Seperti yang berikutnya adalah tetangga-tetangga itu jadi aman kalau kita pasang pagar pada umbaran, seperti itu. Jadi intinya umbaran tidak membuat rugi oleh tetangga-tetangga sekitar. Tapi kalau di lahan umbaran saya belum saya pagar karena skalanya masih kecil, kambingnya hanya 7. Jadi cukup saya pantau ketika kambing itu lari akan menuju ke lahan sebelah, jadi bisa saya hadang, seperti itu. Nah, itu adalah nah ini teman-teman bisa lihat, itu di belakang saya itu adalah pejantan tangguh kita. Itu umur sekitar 1,5 tahun tapi belum poel, bobot sekarang di kisaran 35 sampai 40 kilo. Untuk jenis itu kambing kacang, ya. Sebenarnya itu kambing kacang, cuman posturnya udah besar gitu, mungkin udah ada campuran dari gen lain, tapi saya menyebutnya itu kambing kacang, seperti itu. Nah, mungkin itu, ya, sedikit kita berbagi atau saya berbagi apa yang saya tahu. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa di like, komen video ini. Buat teman-teman yang pengen video apa, silahkan request di komen supaya nanti kita akan buatkan. Nah, nanti di akhir video akan saya perlihatkan anak-anak atau cempe-cempe dari kandang saya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam sehat, salam cinta dari pojok kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.